Kalau kita itu domba, kita dengar. Tapi kalau kita itu kambing, main HP saja terus. Nanti ada kambing dan domba di dalam firman Tuhan. Kalau kita jadi domba, kita dengar-dengaran, oh ya, saya mau dengar firman Tuhan. Ini untuk demi kebaikan ini. Tapi kalau kita tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Karena nanti satu kali Tuhan mengatakan, Tuhan akan datang seperti memisahkan. Ya, seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Domba itu nurut, kambing itu tidak nurut. Ya, kita ini boleh merenungkan, kita ini sekarang domba atau kambing. Mari, saya ajak kepada Bapak Ibu membacakan di dalam Lukas 21 ayat 34. Perikop di sini, nasihat supaya berjaga-jaga. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan kepada jemaat. Nasihat, ini berupa nasihat. Supaya apa? Kita jemaat ini berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita. Atau kita ini ketemu seperti teman saya ini. Ya, tiba-tiba lagi dibawakan ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur dilihat dulu sudah stadium 4. Tidak ada apa-apa. Goyangnya masih enak. Kita harus berjaga-jaga. Sekali kelak kita akan pulang. Cuma nanti pulang kita ketemu di atas, bagaimana perbuatan kita. Coba, sekali kelak kita akan pulang. Pasti pulang. Tidak ada bilang tidak pulang. Cuma waktu kita pulang, kita ketemu di atas bagaimana. Pak, masa bodoh Pak, di atas nanti gampang. Yang penting di dalam dunia juga. Tapi kalau kita hidup di dalam dunia yang tidak benar, kita juga susah di dunia. Karena Tuhan tidak berkenan kepada kita. Kepala di bawah, kaki di atas dengan susah payah hidup ini. Maka itu Tuhan izinkan di dalam hari-hari yang terakhir ada banyak sekali kesukaran-kesukaran. Tujuan kesukaran-kesukaran Tuhan izinkan supaya kita datang mengkurap sama Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan kita datang mendekatkan diri sama Tuhan. Supaya Tuhan senang. Nah, pagi hari ini kita melihat ada nasihat supaya kita berjaga-jaga. Dikatakan di dalam ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh apa? Pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan jelas dia katakan, jagalah dirimu. Herman, jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat. Berapa banyak anak-anak Tuhan syarat dengan pesta pora, senang-senangan dan lain-lain. Oke, tidak apa-apa, tetapi beraturan. Pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, itu duniawi itu sudah kita tinggalkan dulu. Pak, kita masih tinggal di dalam dunia, bisa ya, pikirkan yang di atas. Tetap kita bekerja. Semasa kita masih tetap bekerja, kita bekerja.
Tapi jangan dengan syarat dengan duniawi yang ada. Karena tujuannya tadi, kenapa saya putar video itu? Supaya kita sadar. Saya membayangkan dia sudah ada di bawah. Jasanya udah 2-3 hari, 4 hari, pecah sudah. Ya, tapi rohnya sudah menghadap di atas. Nah ini waktu menghadap di atas bagaimana? Menyertai dengan perbuatan kita. Nah kita melihat, dikatakan di sini, ya, pesta pora. Galatia 5, ayatnya yang ke-19. Tolong. Galatia 5, ayatnya ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu cabul, kecemaran, hawa nafsu. Ya, maka itu kita harus buang itu terus. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ya, senantiasa saya tekan, pencitraan, roh pemecah. Lanjut. Kedengkian, kemabukan tadi seperti itu, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, sudah jelaskan. Tidak ada dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan kita berpikir, wah saya sudah melayani, saya sudah apa. Tetapi hidupnya dalam keduniawiannya masih kental. Kedagingannya masih kental. Saya sudah senantiasa saya berbicara kepada jemaat. Saya sebagai gembala, saya tahu domba ini bagaimana, mana domba, mana kambing, saya tahu. Ya. Jadi kalau seumpama satu saat waktu dipanggil pulang, saya tidak bisa bilang, oh dia sudah ada di pangkuan Abraham. Tidak. Saya hanya ngomong apa yang kamu perbuat. Saya tidak bisa bilang kau di neraka. Tidak. Cuma saya bilang apa yang kau perbuat di dalam dunia ini menyertai di atas. Saya tidak bisa menghakim itu. Tetapi saya pakaikan firman Tuhan. Apa yang kau perbuat. Tetapi firman Tuhan ini dengan jelas dia katakan di sini. Tolong tadi. Kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah ini saya sebagai gembala. Saya berbicara kepada jemaat. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Kita sudah ikut Tuhan. Duniawi itu tinggalkan. Ya, duniawi itu tinggalkan. Saya ingat Bapak Ibu. Dulu teman saya juga masih keluarga, masih beripar dulu. Waktu dia pertama kali jadi hamba Tuhan. Wah dia strength betul-betul di dalam Tuhan. Tapi pada waktu itu anaknya ulang tahun, karena dia punya duit bikin anaknya bikin ulang tahun, dia datang. Tapi di situ anaknya bikin disco dan lain-lain. Marah dia. Tidak boleh itu seperti itu. Tetapi akhirnya karena dia tidak jaga baik-baik, dia jatuh di dalam dosa juga. Maka itu kita harus jaga baik-baik. Waktu anaknya bikin disco dan lain-lain di situ, dia marah. Itu tidak boleh. Kita sudah di dalam Tuhan, tidak boleh. Ya itu benar. Tetapi akhirnya dia jatuh di dalam perzinahan. Maka itu kita harus minta kepada Tuhan kekuatan. Nah pagi hari ini, kita tahu apa yang disampaikan di dalam Lukas tadi. Ayatnya yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan yang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menerima semua, ya, menimpa semua penduduk di bumi ini. Satu kali saat Tuhan akan datang bersama malaikat. Dia datang untuk semua, bukan hanya orang Kristen pengikut Kristus saja.
tapi semua yang ada di muka bumi. Tetapi yang saya mau berbicara untuk jemaat Surya Kebenaran dulu. Skup yang kecil dulu. Datang untuk jemaat Surya Kebenaran. Ya, satu saat Tuhan akan datang. Maka itu kita beberapa bulan lagi ini akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemana? Ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Dia siapkan semua tempat untuk kita. Dan satu saat dia akan datang bersama malaikat. Kalau yang persiapan sudah disiapkan, dia akan datang. Ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Saya ingat dulu, kalau saya tidak salah, 15 tahun yang lalu, saya pernah berbicara, Tuhan naik ke surga. Tuhan sudah siapkan untuk Eksan sebuah mobil. Eksan Guyu, hehehe. Ya, dan nanti itu mobil sudah disiapkan, cuma sekarang ada di gudang. Kapan dikeluarkan? Ya itu waktu itu kita guyon-guyon. Tuhan sudah siapkan rumah untuk kita. Dan saatnya dia datang, dia bawa kepada kita untuk terima rumah yang ada di atas, rumah kekal, mahkota kemuliaan yang dia sudah siapkan. Maka itu pagi hari ini. Dan kita belajar. Dia datang bukan untuk manusia 1-2 orang saja. Tetapi dia datang untuk semua orang yang di muka bumi. Maka itu apa? Dikatakan ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Dikatakan sekali lagi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bukan jaga sebagai kiper bola kaki, tidak. Hati kita ini berjaga-jaga. Supaya jangan ada keduniawian ini masuk dalam hidup kita. Dosa ini masuk di dalam kehidupan kita. Kita harus berjaga. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Seperti tadi saya katakan. Bapaknya pertama kali jadi hamba Tuhan. Dia masih cinta mula-mula. Anaknya ulang tahun, bikin pesta. Karena dia punya uang, diadakan diskotik dan lain. Marah, dia bilang, anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, tutup. Yang bapaknya yang biayai, ya tutup. Tapi bapaknya jatuh juga. Karena tidak bertahan-tahan. Karena apa? Karena duniawi. Karena uang. Manusia itu jatuh. Ada 3, takhta, harta, wanita. Maka itu kalau kita belum kuat untuk pegang uang, jangan dulu minta uang sama Tuhan. Cukup apa adanya. Jangan sampai nanti dikasih, repot. Sudah tidak tahan karena banyak harta. Kalau sudah harta sudah banyak, pasti ada kedudukan. Kalau kedudukan sudah ada, jatuh di dalam wanita. Habis. One look orang bilang. Jadi kita ini sampai saat ini kalau sampai Tuhan belum izinkan kita bawah naik ke atas, jangan kita minta. Raja Salomo bilang, jangan kasih saya kaya, jangan kasih saya miskin. Pas-pasan saja, mau makan ada, mau makan ada, mau makan ada. Hari Jumat saya dengan Ibu Gembala pergi ke Pacet. Kita duduk. Kedua suami istri dan tiba-tiba ada orang tua satu datang. Umur kurang lebih 78. Ya, dia datang di situ, dia suka berendam di air panas. Dia duduk, dia dekat sama saya. Saya juga dah tahu. Wah, kamu ini orang kaya, dia bilang. Hidupmu ini senang. Ya, hidupmu senang. Bahagia hidupmu, tenang hidupmu. Saya coba tanya, kenapa kau harus ngomong macam begitu? Ya, saya lihat kamu saja, kamu ini tenang. Hidupmu tenang, tidak susah. Hidupmu bahagia, dia bilang begitu.
Dan kamu ini, hidup ini, semua apa yang engkau butuhkan dicukupkan terus sama Tuhan. Tuhan kirimkan terus apa yang kau butuhkan, Tuhan kirimkan terus, Tuhan kirimkan. Kau ini orang kaya, dia bilang. Dasar mana kau bisa lihat orang kaya? Saya lihat kau punya muka tenang, kaya hati. Dan juga dia bilang, saya lihat kau punya baju, kau berenang masa baju mahal begini kau pakai. Padahal itu baju yang orang punya bekas itu tak pakai sama saya. Ya, dia bilang, bagus bajumu. Tenang. Yang paling penting itu hidup. Tidak gerusa-gerusu, tidak bingung, tenang, damai. Apa yang kita butuhkan. Tapi syaratnya bagaimana? Kita ada di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kepada kita agar supaya kita berusaha berjaga-jaga hidup ini. Ya, sebab saat ini akhir zaman ada begitu banyak kesusahan-kesusahan, ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang turun di dalam anak-anak Tuhan. Kalau orang yang suam-suam kuku, iblis dah ganggu. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan yang iblis ganggu. Kalau yang tidak sungguh-sungguh, suam-suam, ya itu biasa. Kamu mau datang, tidak. Karena memang kamu sudah hidup di dalam keduniawian. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, gangguan itu kencang. Setan mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Maka itu pagi hari ini, Tuhan minta kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita harus berjaga-jaga. Saya ngomong ini, saya dah tahu jemaat Tuhan ini bisa mendengar dan bisa melakukan. Iya ya, saya ini kok sudah keluar dari garis seperti ini. Saya harus usahakan kembali lagi. Ya. Bisa apa tidak? Karena kita mau kembali, iblis ikat terus kepada dia. Iblis bilang, dia adalah hopengku. Arti hopeng itu koncoku, temanku. Jadi dia tidak mau. Oh biarkan saja, biarkan saja. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31 dikatakan di sini perikopnya, penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang, ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau sudah disampaikan, sudah dituliskan, sudah disampaikan, dan itu pasti terjadi. Dan satu saat anak manusia yaitu Tuhan Yesus itu pasti datang bersama malaikat. Untuk apa? Menjemput kita. Bagaimana? Kita yang saat ini khusus jemaat Surya Kebenaran. Tuhan anggap saja Tuhan datang ke jemaat Surya Kebenaran. Menjemput kita. Apakah kita ini ikut terangkat apa tidak? Mikir, coba renungkan. Itu perlu kita pikirkan. Saya lihat saya punya teman. Wah, waktu dia meninggal ramai sekali ya. Pengikutnya banyak. Dia pemimpin, putar kiri, putar kanan. Pengikutnya banyak, yang nyanyi tadi itu kebanyakan banyak pengikutnya. Putar kiri, putar kanan. Banyak sekali yang ikut. Saya berpikir-pikir ya. Yang khotbah itu hamba Tuhan, ketua BPD khusus datang. Dia adalah juga donatur dari gereja. Waktu dia sakit, tiap minggu dikirimkan makanan kasih kepada jemaat. Ya, berarti dia sudah berbuat yang baik. Tapi
ini dia sekarang. Hari Sabtu, ya, saya omong kepada Ibu Ratna, Bu, ini ibu-ibu orang-orang susah ini pasti orang sudah tunggu Bu Ratna ya. Bu Ratna datang bawa makanan kepada mereka ya. Mereka sudah tunggu ya. Iya Pak. Mereka sudah tunggu sama saya. Jadi Bu Ratna dia berusaha. Setiap Sabtu itu dia harus datang. Dan dia angkat itu barang. Itu makanan. Dia pergi. Karena apa? Dia berbuat untuk Tuhan. Dia tahu itu. Dia berbuat untuk Tuhan sampai capek. Umur 78 capek. Dia masuk saja. Dia berbuat untuk Tuhan. Nanti bagianmu ada di atas. Perbuatanmu dibuat untuk Tuhan. Maka itu tadi saya sempat putar. Ya, di situ kasih tunjuk ibu-ibu. Sudah banyak yang sudah mau ikut ambil bagian. Masak dan lain-lain. Ya puji Tuhan. Mereka tidak dibuat apa-apa. Mereka mau. Ya, saya berdoa terus. Saya sebenarnya kepingin setiap Sabtu itu 1000 bungkus nasi. Tetapi tenaga untuk mengatur belum bisa. Ya, 1000 bungkus. Saya bilang Tuhan kalau bisa 1000 bungkus Tuhan. Kasih. Loh Pak, Bapak kaya. Tidak. Saya tidak punya uang. Tapi saya punya Bapak di surga yang kaya. Coba kita lihat hari Jumat itu. Meja dari ujung sampai ujung itu penuh. Dari mana? Coba aksi peduli dilihat. Yang sumbang-sumbang kasih ikut aksi. Berapa? Tidak banyak. Tapi lihat dari ujung ke ujung. Itu penuh. Sampai kemarin penuh. Saya jalan hari Jumat. Tiba-tiba seling pagi-pagi. Kok kontak orang ini. Saya kasih satu suara. Yuk kamu ikut ambil bagiannya. Untuk kasih ini hari Jumat ya. Kasih hari Sabtu ya. Kamu ikut ambil bagian. Saya tidak bertelepon, saya kasih suara saja. Langsung juga itu waktu. Dana itu turun. Dan dana itu dipakai yang kasih penuh itu meja. Dia punya hidup, dia sudah pakai. Ya. Kalau kita tidak bisa. Hidup kita ini yang kita persembahkan. Nanti kita akan belajar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 32. Dikatakan lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kita renungkan ayat ini. Waktu Tuhan Yesus datang bersama malaikat surga. Dikatakan lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Seluruh dia datang bukan untuk jemaat Surya Kebenaran saja. Dia datang bukan untuk orang Kristen saja. Dia datang bukan untuk orang Surabaya. Seluruh di muka bumi dikumpulkan. Tapi yang saya mau berbicara sekarang skop untuk Surya Kebenaran. Dikumpulkan. Seperti gembala. Kumpul semua. Datang kau domba kanan. Kau kambing. Kan mokong kamu itu. Ini. Kau ini kan. Ini mungkin agak keras. Tetapi kalau kita sadar. Iya aku ini memang pancene mokong ya. Aku ini dengar-dengarannya. Kamu sini. Jadi ini seperti kursi. Ini ada 2. Satu ada di sini domba. Satu di sana kambing. Dipisahkan. Jadi enak. Sudah dilihat memang semua. Oh ini domba. Ikut terangkat. Oh kambing, kamu tunggu.
Kita bisa tahu mana domba, mana kambing, perbuatannya apa. Sehingga mereka bisa disebut domba dan kambing. Perbuatan apa? Kita bisa tahu mana itu domba, mana itu kambing. Beberapa saat yang lalu, ada satu jemaat duduk, saya bisik sama dia, kamu ke depan. Waktu saya pegang, saya bilang, karena suka ya, gitu. Saya pegang dengan kasih kan, gitu. Karena suka ya, dah gampang. Ivon tertawa, benar, saya pegang gitu, jangan pegang. Saya pikir ini Tuhan, dah gampang loh jadi gembala, tidak gampang. Bapak Ibu pikir jadi gembala itu gampang. Kita berhadapan. Saya pernah diomongi seseorang waktu saya mau nasihati dia, kamu gini, kamu jangan macam-macam, saya tendang sama kamu. Ya, saya tendang sama kamu. Aduh, saya bilang, Tuhan, ya itu salib saya. Itu salib saya. Jadi itu ada kambing, ada domba. Waktu malam Imlek kan, kakak saya bikin gulai kambing, soto kambing. Di situ makanan ada banyak. Ada sate kebabi, ada sarang burung, ada apa semua. Saya bilang, ini apa? Dia bilang, soto kambing. Saya sudah lama tidak makan. Saya tidak makan yang lain, saya ambil soto kambing aja. Tak makan 2 mangkok, 3 mangkok saya makan. Besok pagi Bapak Ibu habis makan, besok pagi tes tekanan darah, langsung naik di atas. Untung saja tidak lumpuh. Jadi saya ada bawa pulang, itu soto kambingnya. Langsung saya kasih teman saya. Saya bilang, kamu suka makan soto kambing? Oh, suka banget Pak. Ya, kalau memang suruh orang datang ambil, tak kasih sama saya. Jadi waktu Imlek, malam Imlek pagi, selesai saya bersama istri anak-anak pergi ke kakak saya yang satu. Karena saya disuruh Tuhan, kakak saya juga bikin gulai kambing di situ. Makan. Kakak saya bilang, kamu udah makan? Tidak, saya tidak makan. Saya udah takut, panas ini kambing ini. Kalau ada gulai domba saya mau makan. Tapi gulai kambing tidak mau, panas ini saya bilang. Jadi mantunya, kakak saya kasih makan sama mantunya. Mantunya masih muda, blak, 3 piring, 4 piring makan. Ayo tambah lagi, tidak apa-apa, 1 tahun 1 kali kok. Ngomong gulai kambing ini air liurnya keluar. Tidak apa-apa, tambah saja, tambah. Makan sampai 3-4 kali, keringat semua. Saya bilang sama kakak saya, hati-hati. Ini panas loh. Apalagi dia buat dengan ramuan-ramuan, obat-obat dan lain-lain, campur keningar, campur apa, panas sekali. Hati-hati saya bilang. Kambing. Saya juga pernah, waktu saya pergi ke Perth di Australia, sampai di sana mereka bawa di tempat pengguntingan bulu domba. Pengguntingan bulu domba. Nah, kalau kita mau melihat itu bulu domba, pengguntingan bulu dombanya orang bikin itu supaya untuk duduk, kursi dan lain-lain. Mungkin kita lihat saudara Ale kalau saya tidak salah dia punya itu penggunting bulu domba di atas. Saya waktu itu kalau saudara saya datang dari New Zealand, dia kasihkan kepada kami. Ada 7 saudara, 1 orang satu, mahal. Saya pergi ke Perth, tempat pengguntingan bulu domba. Dan di situ ada bistik, ya, bistik domba dipotong. Tapi pada waktu itu sebelum mereka dipotong, itu gembalanya, itu domba sedang main di padang. Gembalanya siul, cuet. Saya pernah dulu siul dari sini sampai kaget jemaat, cuet. Datang itu domba semua, nurut. Kalau kambing repot, datang itu domba semua. Jadi dibikin, makan, waduh, stik domba, enak hauce. Tidak ada apa ini. Kenapa? Dia nurut, dia taat,
Dia setia. Maka itu kita. Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kira-kira kita ini apa? Kan kita pasti kepingin hidup itu di atas kita dapatkan. Kita ini kira-kira ini apa? Kambing apa domba? Itu Tuhan tanya sama saya supaya saya tanya diri saya, Herman, kau ini kambing ada domba? Jangan engkau khotbah seolah-olah kau sudah domba, tidak. Engkau ini kambing apa domba? Jemaat Tuhan Kesia, kamu itu kambing apa domba? Kita bisa tanya. Jemaat Tuhan yang ada sini, mari kita renungkan sebentar. Kan pasti bisa tahu. Saya ini kambing apa domba? Kalau domba diomong itu nurut. Kalau domba itu diomongin nurut. Tapi kalau kambing, waduh, tajam sekali tanduknya, dia mau tanduk aja sama kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa merubah. Mohon maaf, di gereja ada satu ekor anjing. Namanya Astro. Astro kok siapa? Kalau Kesia sudah datang, ditunggu, dia lari. Karena Kesia sama dia baik, urus sama dia. Dia lari. Kalau Devina datang, dia lari. Kalau Catherine datang, lari. Kalau Andre datang, lari. Kalau Om Kuang datang, lari. Dia datang. Tapi kalau saya yang datang sama dia, dia tidak mau. Dia tidak mau dekat. Karena pernah satu kali saya tendang sama dia. Ya, kenapa? Dia kencing. Sembarang kencing. Ya itu kan juga satu ajaran. Saya tendang sama dia. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Tapi sekarang yang saya tendang sama dia karena dia kencing, sampai sekarang dia udah tidak pernah kencing di situ lagi. Kalau dia mau kencing, dia pergi ke tempat lain. Itu kancing. Burung yang ada ini, karena Andre sering kasih makan sama dia. Kalau Andre keluar doa pagi, ayo datang semua. Itu burung datang sama Andre. Kalau saya tidak. Kamu jangan bikin kotor di sini. Tidak boleh. Harus yang benar. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Ada kambing dan domba. Ada kambing dan domba. Kita lihat. Ayat 3. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dikatakan Tuhan akan menempatkan kambing-kambing di sebelah kanannya, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Wah, ini saya lihat jemaat pikir juga ya. Tadi kan sudah lihat foto, video ini yang mati. Dia itu sebagai apa? Pelayanan loh. Antar perjamuan kudus, semua jas. Tapi dia kambing. Jago-jago. 20 sekian tahun saya melayani. Saya diizinkan diproses di situ. Saya dah kuat. Tuhan, aku dah kuat. Tuhan, aku dah kuat. Dah kuat. Tapi kita melihat di sini. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Jadi domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Lanjut. Ya, lanjut ayo agak cepat sedikit sayang. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati. Yang di sebelah kanan siapa? Domba. Marilah kamu hai yang diberkati. Jadi orang itu yang menjadi domba, dia katakan di sini apa? Marilah
hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Maka itu saya anjurkan, saya berdoa. Tidak semua di sini ini domba, pasti ada mbeknya. Ayo, ini kita baca. Marilah kamu hai yang diberkati. Ya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah siapkan tempat untuk kita. Terimalah yang telah disediakan bagi Tuhan. Itu domba. Jangan sekarang kita dengar sore kita sudah lupa atau pulang sudah lupa lagi. Tidak, ini kita harus bawa. Sebab satu kali saat kita akan ini. Karena apa dia katakan? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lanjut. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya, ini kita sudah lakukan. Lanjut. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lanjut. Maka orang-orang benar ini akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Lanjut. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Lanjut. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Ngerti Pak? Jadi kalau secara jasmani kita berpikir kita lakukan orang-orang yang susah. Paling susah kita tolong kepada mereka. Anak-anak yatim, ibu-ibu janda yang sudah dibuangkan oleh anak-anaknya. Orang-orang tua yang dibuang oleh anak-anaknya. Orang-orang yang ada di pinggir jalan yang hidupnya susah. Kau lakukan mereka, itu kau sudah buat untuk saya. Maka itu apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Engkau melakukan segala sesuatu, jangan kau anggap bahwa kau berbuat untuk manusia. Kau lakukan itu untuk Tuhan. Jadi kita ini lakukan untuk Tuhan. Gereja kita ini sudah dipakai sama Tuhan untuk lakukan ini. Saya sebagai pemimpin, saya buka dulu jalan. Ayo jemaat ikut. Ya, ayo kita lihat, sudah ada kan banyak. Hari Sabtu itu mereka sudah datang semua, sudah ada. Ayo ikut. Karena kamu sudah lakukan untuk Tuhan. Saya juga dah tahu Tuhan mau buat apa. Kita lihat bukan masalah seragamnya. Pertama seragam sudah buat, Tuhan bilang bikin lagi. Loh Tuhan, anggaran ini besar loh Tuhan. Bikin seragam ini anggaran besar, Tuhan bilang bikin lagi. Tiba-tiba saya teringat, Tuhan mau besarkan lagi. Mau pakai kita. Saya tidak tahu Tuhan mau bawa sampai kemana, saya tidak tahu. Ya, Tuhan mau pakai kita. Nah ini, yang sekarang saya ajak kepada jemaat, saya tidak mungkin ajak orang luar. Jemaat tidak mau, orang-orang luar mau. Saya ajak kepada jemaat. Sudah ada anak-anak, sudah ada yang mau ikut, bagi-bagi. Kalian tidak berikan, tidak apa-apa. Tapi kalian punya hidup ini dipakai. Ayo, saya bilang, lakukan ini, lakukan. Sebab ini engkau sudah berbuat untuk saya. Jadi Bapak Ibu lakukan semua ini, lakukan bukan untuk manusia. Mari satu ayat. Ayat hafalan yang saya sudah lakukan. Kolose 3 ayat 23.
Kolose 3 ayat 23 kita lihat di sini. Apapun juga yang kamu perbuat, dikatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang engkau perbuat, lakukan dengan segenap hati. Sebab yang engkau lakukan ini bukan untuk manusia, tetapi kau lakukan untuk Tuhan. Saya bersyukur senantiasa. Saya melayani ini motivasi enggak ya? Ya, motivasi enggak. Saya pikir kalau saya motivasi, ampun saya Tuhan. Tetapi hati saya ini kepingin apa yang saya mau buat ya? Apa yang saya mau buat ya? Apalagi yang saya mau buat ya? Kemarin saya habis selesai, saya bawa ini makanan. Mereka sudah buat semua, saya bawa 20 lebih bungkus. Saya bagi orang-orang yang pekerja-pekerja yang ada di Shangri-La. Bahkan Shangri-La, orang-orang susah yang saya kasih. Di sana juga banyak orang susah. Saya kasih. Dan saya kasih kepada kokinya. Dan sesudah itu saya tanya, coba engkau makan, masih kurang apa? Mereka ini koki ini kan masakannya kan jago-jago. Wah ini Pak, ini sayur harus ditambah dengan lombok sedikit. Wortel dikasih untuk pewarna supaya bagus. Kalau bisa dikasih es batu itu kacang supaya warnanya. Dia kasih tahu, nanti minggu depan kamu bikin pakai sayur putih. Campur dengan ini. Saya omong sama ibunya minggu depan. Sudah pikirkan untuk bagaimana mau kasih makan. Saya senang sekarang Ibu Evi sudah ikut ambil bagian. Ya. Sambil bungkus-bungkus kurma. Maka itu kalau saya lihat mukanya Ibu Evi kayak kurma juga sekarang. Haleluya. Karena sambil bungkus, bayangkan satu kali bungkus 20 kilo, 30 kilo. Sambil bungkus dengan babe ngomong-ngomong plak. Ngomong-ngomong plak. Pasti Bu, tidak mungkin tidak. Wong kurma dari Amerika kok. Pasti. Saya lihat lama-lama kemarin Bu Evi bilang, Pak saya sudah siap. Plastik Pak untuk nasi ditaruh plastik. Ini ada 500 saya sudah siap. Tak potong-potong. Alhamdulillah. Sudah mau. Sudah mau. Bungkus kurma lagi. Sudah mau. Jadi pagi-pagi sudah datang. Sudah mau. Nah, puji Tuhan. Bu berapa biaya? Itu saya yang tanggung. Ya, saya yang tanggung. Itu sudah mau. Karena dia tahu yang dia lakukan ini bukan untuk Herman. Dia lakukan ini bukan untuk gereja. Dia lakukan ini untuk Tuhan. Maka itu Bapak Ibu. Kau lihat itu orang susah kau tolong. Itu kau sudah lakukan untuk Tuhan. Kalau arti rohani. Coba kita kembali lagi. Di dalam ayatnya 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, marilah hai, ayat ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Lapar, rohani kita ini lapar. Ya kita dipakai sama Tuhan untuk menginjil. Berikan kekuatan ketika aku lapar. Lapar rohaninya, haus jiwa kita ini. Jiwa ini Tuhan punya, kita berikan kekuatan. Jadi ada dua arti. Satu arti jasmani, satu arti rohani. Ketika aku terlancang, orang-orang kaya Tuhan bilang, kau tidak tahu kau miskin. Jemaat Laodikia, kau tidak tahu kau miskin, kau melarat, kau telanjang. Kita datang memberikan kepada mereka firman supaya mereka terbuka pikiran hatinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan taruh sama saya untuk berbicara kepada Bapak Ibu. Saya kalau sudah tahu ini, saya berpikir, Tuhan terima kasih ya. Kasih karunia, kau berikan sama saya mau melakukan ini. Kemarin saya bicara dengan kakak saya, dia bilang, wah kamu ini luar biasa ya.
kita tidak bisa macam begini. Tapi kamu bisa lakukannya. Dari mana dana, dia bilang. Karena dia selama masih pun dia kaya, dari mana dana? Kau bisa dapatkan macam begini. Saya juga tidak tahu, saya bilang ini pekerjaan Tuhan. Teman saya di grup itu banyak, tidak ada satupun yang mau ikut. Paling ikut 1 kali, 2 kali, habis itu lari sudah. Tidak ada lagi. Tapi dari mana dia bilang, engkau bisa dapatkan ini. Coba engkau omong 1 saja. Saya bilang, saya cerita sama kamu. Dulu ada jemaat saya angkatan laut. Dia sekolah di sini. Tapi dia setia. Habis itu setia, dia pindah sini dan kita bikin persekutuan di Tanjung Batu, dia punya tempat. Dan sekarang dia sudah ada di Pontianak. Mungkin Bapak Ibu ingat. Dan dia sudah bintang 1 sekarang. Dia kontak sama saya. Pak Gembala, apa kabar? Sehat-sehat? Oh, Pak Bambang, apa kabar? Oh, sehat. Bagaimana aktivitas jemaat? Puji Tuhan. Sekarang ini bagaimana? Lagi ngapain? Saya bilang, saya ini lagi lakukan untuk perhatikan orang-orang susah. Oh, ya. Singkat cerita, Pak, saya bisa minta nomor rekening ya Pak. Ya, kasih sama dia nomor rekening, dia ikut. Nah di situ, jadi angkatan yang dipakai iya. Wih, kalau berarti bintang 1, bintang 2 dia kirimkan banyak, tidak. Dia ikut, ambil bagian terus dia ikut. Habis ada 1 lagi saya minta, dia bilang. Siapa lagi? Ada, saya bilang 1 angkatan juga. Dia sekolah di sini, dia beribadah di sini. Dan sesudah itu dia pulang. Pulang sekarang dia sudah bintang 1. Barusan tabrakan mukanya, saya doakan terus sama dia. Sekarang dia juga dipakai sama Tuhan. Dia ikut. Jemaat ada, saya bilang jemaat. Juga yang mau. Omong saja, langsung. Ada, saya bilang. Ada juga yang tidak mau, yang lupa-lupaan. Ada. Maka itu saya bilang, saya lupa. Saya didik ini anak-anak saya. Saya bilang anak-anak saya, ayo kamu lakukan semua. Khusus anak saya Andre, ayo lakukan. Kamu jadi contoh dulu. Ada yang mau. Yang mau bekerja ada. Ada juga yang tidak mau. Pak, berarti yang tidak mau kambing? Tidak, Bapak Ibu yang tahu. Yang mau itu domba? Tidak, Bapak Ibu yang tahu. Kan kita tidak tahu hatinya orang. Kalau Bapak Ibu kerjakan dibayar, ya sudah habis. Ya. Kalau dibayar, ya sudah, kan dibayar. Pasti lakukan yang baik. Tapi kalau tidak dibayar, nah inilah yang kita coba. Tapi biar bagaimanapun kita juga harus memberikan ya imbalan. Ya, saya kadang dari jemaat mereka bekerja dan lain-lain. Saya bilang sama Ibu Gembala, itu ada anggur, keluarkan anggur itu, kasih mereka. Itu ada makanan apel, keluarkan itu apel, kasih mereka. Itu ada ikan, kasih mereka. Mereka juga kan butuh makan. Itu ada beras, kasihkan mereka beras. Ya, tapi tidak main uang. Semua kasih seperti ini. Karena apa? Itu Tuhan yang suruh. Tuhan itu suruh. Tidak mungkin dia biarkan begitu saja. Nanti dengan caranya Tuhan. Satu kali saya sedang berenang. Tiba-tiba berenang muncul satu suara. Kamu telepon istri kamu. Suruh keluarkan beras. Kasihkan semua pelayan-pelayan ini. Saya langsung bel Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang, iya ya. Tadi ibu-ibu masih ngomong. Katanya ada beras enggak? Ya, karena di rumah beras sudah kosong. Kok cocok ya? Ya saya bilang saya disuruh Tuhan. Untuk kasih ya. Coba itu ada anggur, kasihkan semua. Ya, itu ada jagung, kasihkan mereka. Ada apel, kasih biskuit, kasih mereka. Mereka sambil kerja, mereka makan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab yang kita lakukan itu untuk Tuhan.
Pahalanya kita dapat dari Tuhan. Saya sebagai pemimpin, saya lakukan ini. Pahala saya dapat, apa yang saya dapat? Damai ini. Penuh dengan sukacita. Anak-anak bahagia semua. Damai ini. Jasmani, rohani Tuhan buat. Nah ini saya bilang, saya kepingin untuk membagikan. Tetapi bukan hanya satu kali pancingan. Tuhan minta engkau setia yang kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Jadi dari kecil kita berusaha terus. Di dalam beribadah terus kita lakukan. Sampai seperti Rasul Paulus. Sudah Rasul Paulus bilang, aku sudah sebentar lagi tinggalkan dunia ini. Tetapi mahkota kemuliaan aku dapat. Karena apa? Dari kecil ini dia setia. Saya punya hidup, saya berusaha, saya setia sama Tuhan. Sudah, saya tidak mau pikir yang lain lagi. Yang berikutnya kita melihat apa yang dikatakan di sini. Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi kita lakukan ini untuk Tuhan. Jangan berpikir untuk Pak Herman. Jujur, itu ikan yang sekian banyak saya tidak pernah makan. Itu beras yang ada saya tidak pernah makan. Ya. Sebab yang kami makan beras merah. Tidak pernah kami makan. Biskuit ini kalau mau makan coba satu. Tapi banyak ibu gembala sudah ambil. Gula. Ya. Jadi semuanya kita melihat. Tetapi ayat 41 kita lihat. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu siapa? Kambing. Sekali lagi. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri. Ya, enyahlah daripada hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kambing itu orang-orang terkutuk. Ini yang ngomong bukan saya. Saya baca ulang. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripada hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya sebagai gembala, saya berusaha. Meskipun saya sakit, saya punya hati, kalian punya perbuatan itu. Tapi saya hanya berdoa, Tuhan usahakan malaikat supaya mereka itu jangan sampai orang yang terkutuk. Engkau akan masuk di neraka jahanam. Tapi saya berdoa, Tuhan, dorang jadikan anak yang baik, Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan. Sebab orang-orang yang kambing ini adalah orang-orang yang terkutuk. Kadang Bapak Ibu, kita sebagai gembala, kalau kita memperhatikan, dikira perbuatan anak-anak itu yang tidak senonoh, kita punya hati ini enak. Tidak enak, sakit juga. Tapi tidak apa-apa Tuhan. Saya kepingin saya punya anak-anak ini supaya mereka jangan jadi orang yang terkutuk. Dan mati ada neraka kekal. Saya baca ulang. Dan ia akan berkata juga, siapa ia huruf besar Tuhan. Juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Lanjut. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Lanjut. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Terus.
Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, atau sebagainya, orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Lanjut. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidupnya. Ini bukan menakut-nakuti. Banyak orang, ayo injili sana. Tidak mau. Dia hanya pikir dia punya sendiri-sendiri. Dia masa bodoh. Ayo lakukan ini. Tidak mau. Ayo ikut ambil bagian. Tidak mau. Wah, opoy. Tidak mau. Ini loh. Kalau saya kasih nanti saya miskin. Kan manusia kan ada ego. Mementingkan diri sendiri. Ada. Tidak mau. Ya ini Tuhan bilang. Ini dia adalah kambing. Tidak mau. Nah ini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan tarik. Jangan sampai kita ada sebagai kambing. Dan kita menjadi orang yang terkutuk. Kita kan tidak tahu kapan Tuhan datang jemput kita. Ya. Seperti tadi saya cerita. Dia masih senang-senang, dia putar badan. Sambil dia tertawa, dia putar badan. Tiba-tiba pulang di rumah badannya sakit. Sakit semua badannya, kuning. Langsung diterbangkan periksa. Dokter sini bilang, wah ini paru. Dioperasi langsung. Ternyata di dalam buka, ini sudah stadium 4. Pankreas. Sudah stadium 4. Banyak orang tidak mengerti. Ini ada saya punya sepupu juga, paru. Bolak-balik Singapura, bolak-balik Kuala Lumpur. Dia kumpul uang dari 2005. Sampai sekarang uang begitu banyak. Sekarang dia buang ke dokter. Dia buang ke obat. Dia buang. Dia bilang satu kali saya pergi sana 50 sampai 100 juta. Terus, kalau kita punya uang. Tapi kalau tidak punya uang. Kemarin baru saya ngomong. Teman saya ngomong begini. Aku iki asuransi. Nggak kuat bayar. Bayaran saya asuransi 1 tahun 100 sekian juta. Jadi saya harus bayar setiap bulan itu 12,5 juta. Istri saya juga 12,5 juta. Harus bayar. Saya bayar. Tapi uang itu kalau saya tidak sakit ya habis. Hangus. Masa kita tunggu sakit? Ya sudah waktu itu saya ada mata katarak pergi sudah Singapura operasi 150 juta. Dia bayar ya sudah. Tapi sekarang saya kan sehat. Masa saya pergi buang terus? Bayaran asuransi. Jangan asuransi BPJS saja saya tidak pakai. Habis itu bagaimana? Ya saya berdoa sama Tuhan. Kalau saya sakit saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Kalau kau suruh saya sakit ini bagaimana? Tapi saya kan tidak menginginkan saya sakit. Kalau bisa ini hidup saya. Jadi barusan dia kecetit di belakang. Dia bilang kecetit saja sudah habis gocap teo. Sudah 50 juta. Saya bilang coba 50 juta kau kasih itu orang. Yang susah-susah. Iyo yo. Daripada kau buang ini. Kau pilih mana sakit atau apa. Jadi kadang kita berpikir bersyukur. Kalau kita ini masih dikasih sehat. Sampai kemarin saya bilang sama anak saya Kesia, sama Andre, kamu coba asuransi. Tapi karena dia bilang kalau anak-anak 1 bulan ini mungkin 600.000 atau 700.000 1 bulan. Ya dari masih gampang. Ya, saya bilang itu Cifung ada. Dia pegang asuransi kamu masuk sama Cifung sana. Betul toh Fung ya? Iya Cifung kau yang kepala, ayo masuk sama Cifung sana. Minta yang jelas bagaimana? Asuransi. Tapi kita tidak menginginkan. Sebab kalian kan masih muda. Kalau kita ini sudah umur. Ya sudah berdoa saja sama Tuhan. Coba Pak Toga Sirai disuruh asuransi. Mahal itu. Ya, gak mau terima. Karena sudah semua udah reok. Semua di dalam. Tapi kembali lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kita berbicara bukan asuransi. Jangan kita jadi mbe. Tahu mbe? Jangan. Jadi orang yang penurut. Enak loh.
Kalau kita jadi orang penurut itu disayangi Tuhan. Nurut, gak berontak. Yang berontak itu kambing. Makan dagingnya saja tidak enak. Sehingga dia katakan di dalam ayatnya yang ke-46. Saya boleh baca ayat 45. Ya, dan mereka ini, ya, maka ia akan menjawab mereka, berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Pak, saya sudah lakukan. Ingat Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan berjemaat. Ingat, domba-domba yang dikirimkan di tempat ini, itu adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk digembalakan. 1 Petrus 5, digembalakan. Jadi gembala mengajarkan kepada jemaat, ayo kita lakukan. Pak, gimana? Saya tidak cukup, Pak. Saya mau kasihkan bagaimana? Kalau kita memberi dengan sukacita, dengan punya satu ketulusan, nanti Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan lebihkan. Tidak usah kita lihat kemana-mana. Ini gembala kalian ini. Dari mana dia bisa hidup? Ini gembala kalian ini dari mana dia bisa hidup? Dari mana? Dari mana gembala ini bisa hidup? Saya sudah full time. Tapi kok saya bisa dikasih hidup sama Tuhan? Saya belajar taat. Saya belajar setia sama Tuhan. Tuhan akan buat yang tidak ada jadi ada. Saya bilang dari mana? Mohon maaf. Ini persembahan sebentar datang. Mungkin kasih sama ibunya dengan Ibu Retno. Dah cukup. Dah cukup. Saya harus usahakan saya tambah dari tempat lain. Dari mana? Ya sudah dari Tuhan. Saya berusaha dikasih ini dah cukup. Padahal dah besar loh. Dikasih ini dah cukup. Jadi bagaimana? Kalau kita tidak kasih, ibunya pasti marah. Bu Retno pasti banting kaki. Saya harus tambah dari tempat lain. Tidak mau lagi untuk minggu depan datang. Karena mereka juga capek. Tapi saya harus tambahkan dari lain. Nah, untuk saya makan dari mana? Tapi Tuhan, karena kita setia sama Tuhan, Tuhan bisa buat. Kemarin saya berbicara lama, Saudara Naldi, kamu duduk di sini, saya mau omong-omong dengan kamu. Dia ngomong sama saya, ya, pendeta-pendeta banyak di desa-desa, mereka susah. Ya, hidup susah. Tapi kenapa susu ini kok bisa begini? Ya saya bilang karena saya mau taat sama Tuhan, saya lakukan apa yang Tuhan omong saya jalankan. Apa yang Tuhan omong saya jalankan. Tidak ada saya lapor, tidak ada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan omong saya jalankan. Apa saya tidak pernah susah. Masih pun tidak ada sukacita. Setiap pagi Tuhan sudah tahu. Kau lakukan ini, kau lakukan ini. Maka itu saya tidak pernah mau terlambat doa pagi. Dan saya minta kepada anak-anak saya dan istri. Ayo kita setiap pagi doa pagi. Kita buka mata, kita cari itu Tuhan dulu. Masuk di dalam pujian penyembahan. Habis itu selesai. Kan punya masalah. Nanti di situ Tuhan bukakan. Maka itu baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sudah selesai ya. Jadi coba pagi hari ini. Kita renungkan. Ini dah enak. Kita ini ada di mana? Domba atau kambing? Jangan main-main. Kalau kita kambing. Lebih baik kita cepat-cepat usaha. Kalau tidak, yang kita percaya Tuhan. Ya, tidak usah percaya Tuhan, kita jadi orang dunia saja. Cepat-cepat. Ya, kalau kita kambing, tapi kalau kita domba, kita usahakan tumbuhkan terus, tumbuhkan terus, tumbuhkan terus. Nanti yang untung itu kita di dunia dan di akhirat. Yang untung itu kita di dunia dan di akhirat. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan ini terbuka pikiran dan sambil merenungkan. Ya, kita ini apa? Kambing apa domba? Tuhan akan datang bukan diperlambat tetapi dipercepatkan. Kita lihat tadi saya ada kirim kepada jemaat Surya Kebenaran, itu dari Bukit Zaitun yang kirim. Ya, Tuhan akan datang bukan diperlambat dan dipercepatkan.
Ya, dipercepatkan. Tadi pagi saya buka di situ, saya bilang kok cocok ya, saya akan menyampaikan ini, kok cocok ya. Nanti lihat di jemaat Surya Kebenaran saya ada kirim kedatangan Tuhan. Ya, kita baca, kita renungkan baik-baik. Oke, pemusik singer, kita akan akhiri di dalam ibadah ini.